Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam pemirsa terkasih, saya menyambut Anda dan semua hadirin dimanapun Anda berada pada episode baru dari pembelajaran Alkitab Harian Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Mazmur, salah satu kitab puitis yang ada di Perjanjian Lama. Kita telah sampai pada Mazmur 132, Mazmur 133, dan Mazmur 134. Saya mendorong para pemirsa sekalian untuk dapat membuka Alkitab Anda pada Mazmur tersebut dan berkumpul dengan keluarga dan mengikuti pembelajaran kita hari ini. Izinkan saya untuk memulai dengan menyambut seorang pelayan Tuhan, tamu saya yang terhormat, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Selamat Yosef. Saudara Riyad. Juga menyambut kedatangan para hadirin, selamat datang semuanya. Saudara Yosef, apa topik dari Mazmur 132 dan apa saja bagian-bagian di dalam pembahasannya? Mazmur ini dikategorikan menjadi setidaknya 3 hal. Pertama, Mazmur ziarah terpanjang. Kedua, satu-satunya Mazmur yang menyinggung kata tabut. Ketiga, dalam Mazmur ini nama Daud disebutkan 4 kali. Subjek dari Mazmur ini adalah tabut kekuatan Tuhan. Daud sangatlah berhati-hati dengan apapun yang berhubungan dengan Tuhan, terlebih bait Allah dan tabut dari bait tersebut. Dan di sini kita melihat pelajaran bagus, yaitu ketika seorang berhati-hati dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan seperti yang Daud lakukan. Tuhan juga akan berhati-hati dengan apapun yang berhubungan dengan dia. Maka pada bagian pertama, Daud berhati-hati dengan tabut Tuhan, bait Allah, dan Tuhan sendiri. Dan pada bagian kedua, mulai dari ayat 10 seterusnya, kita menemukan bahwa Tuhan berhati-hati dengan seisi rumah Daud dan tahta Daud. Dan betapa indahnya ketika kita berhati-hati dengan segala yang berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan hal yang sama. Kalimat yang indah, ketika kita berhati-hati dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan yang sama dan mengatur segala hidup kita. Benar. Dimulai dari berkata, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Ceritakan pada kami kerinduan Daud untuk membangun bait Allah dan mempersiapkan tempat untuk tabut Tuhan. Seperti yang kita bahas, kepentingan Tuhan sangatlah penting bagi Daud. Dan ini adalah salah satu karakter hebat dari Daud ketika Tuhan berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Ia tidak bermaksud bahwa Daud adalah sempurna. Ia memiliki dosa. Namun perkara Tuhan sangat berharga baginya. Dan menurut saya ini adalah karakter terbaik bagi Daud. Ia juga seseorang yang sangat rendah hati ketika ia ingin membangun bait Allah seperti yang kita mengerti dari 2 Samuel pasal 7. Dan Nathan menyemangati dia. Namun kemudian ia mendatangi Daud dan berkata bahwa Tuhan berkata bukanlah Daud yang bangun bait Allah, tapi Salomo yang akan bangun rumah, karena Daud merupakan seorang yang terlibat dalam peperangan dan menumpahkan darah. Pelayanannya adalah peperangan. Biarkan Salomo, seorang yang damai, membangun rumah. Daud tidak kesal dan tidak berkata mengapa rumah itu tidak menjadi rumah yang ia bangun, melainkan Salomo yang membangunnya. Tidak, ia tidak memiliki perasaan itu. Sebaliknya, ia tetap mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah. Maka ketika Salomo menjadi raja, ia melihat bahwa semuanya telah siap. Emas, perak, perunggu, kayu, dan semuanya telah siap. Siapa yang mempersiapkan itu semua? Daud, meskipun ia tidak mendapatkan bagian dalam persiapan rumah tersebut. Ia tidak mencari nama untuk tenar, tapi untuk Tuhan. Dan kepentingan Tuhan khususnya bait Allah. Dan bait Allah tidak bisa terbangun tanpa tabut. Maka itu kita membaca tentang tabut kekuatan, engkau serta tabut kekuatanmu.
Di ayat ke-6 dikatakan memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Saya ingin mengetahui sejak kapan Daud mulai mementingkan tentang tabut. Sehubungan dengan Efrata, apakah kekhawatiran ini muncul setelah ia menjadi raja atau sebelum? Sepertinya menurut ayat ini saat ia masih muda di Bethlehem, ia mendengar. Dia berkata di ayat 6, memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, yang adalah salah satu nama dari Bethlehem. Ini artinya ketika ia masih muda mungkin ia sedang duduk ketika orang-orang tua dari kotanya sedang berbicara. Dan tentunya mereka mempedulikan tentang tabut itu, maka mereka sedang berbicara bersama dengan ayah Daud yang adalah Isai. Dan Daud mendengar dan hatinya merindukan tabut itu. Kapan tabut itu kembali kepada tempatnya? Maka hal pertama yang dia pikirkan ketika kerajaannya telah siap di 2 Samuel pasal yang ke-6 yang telah kita sebutkan, hal pertama yang ia pikirkan adalah untuk mengembalikan tabut kepada tempatnya. Dan dalam 2 Samuel pasal 7 ia berpikir untuk membangun bait Allah. Berkata, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Maka Daud memiliki iman dan kerinduan. Mungkin salah satu pemirsa adalah pria atau wanita muda. Saya ingin mengatakan kepada Anda, Tuhan bisa membuat Anda menjadi orang hebat jika kepentingan Tuhan adalah berharga bagi Anda. Banyak orang mulai ketika mereka muda. Dan pada masa dewasa muda, kepentingan Tuhan adalah berharga bagi mereka. Dan kemudian mereka menjadi orang-orangnya Tuhan yang hebat. Saya ingin gunakan kesempatan ini untuk berbicara kepada para ayah. Ya, Ketika Daud masih muda dan mendengar dari orang tuanya dan kakeknya tentang tabut ini, hati Daud merindukan tabut ini. Dan benar. ketika menjadi raja, ia menghargainya. Ya. Maka ketika kita menjadi ayah yang menceritakan anak-anak kita tentang Tuhan, kepentingan Tuhan dan jemaat Tuhan, dan tentang bagaimana orang percaya berkumpul, anak-anak kita akan bertumbuh dalamnya. Dan kepentingan ini akan menjadi berharga di hati mereka. Tepat. Sayangnya kita menarik anak-anak kita dari pembicaraan tentang kepentingan kudus ini, maka mereka bertumbuh tanpa rasa hormat. Benar. Saya ingin menambahkan sederayat, bukan hanya saya bicara hal positif, tapi mari waspada dan berbicara tentang sisi buruk umat Tuhan, tentang kepentingan Tuhan. Karena ketika kita bicara sisi buruk tentang kepentingan ini pengaruh anak-anak kita tanpa sepengetahuan kita. Ya, kata-kata buruk tentang umat Tuhan membuat anak-anak kita membenci mereka dan menyebabkan mereka pergi dari pertemuan-pertemuan dan mereka tidak akan kembali lagi. Ayat 8, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu, biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Bagaimana pendapat Anda? Salomo menyebutkan ayat yang sama dalam doanya ketika mendedikasikan bait ini. Maka Salomo adalah orang yang meresmikan bait ini. Dan mengatakan frase ini kita temukan di 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-6. Kita membaca bahwa Salomo mengutak-utik kata ini, bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu. Dan tentunya setiap orang percaya ingin agar Tuhan beristirahat. Ini bukan berarti bahwa Tuhan bisa menjadi lelah, Jadi tapi puas. menjadi puas. Untuk mengambil status yang sesuai di tengah-tengah umatnya, ketika Tuhan dimuliakan di antara umatnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, ia akan beristirahat dalam kasih-Nya. Bangunlah ya Tuhan dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Dan berkata, biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang yang kau kasihi. Dan ini adalah hal yang sangat baik bahwa Tuhan tidak ingin kita mengenakan pakaian putih. Banyak orang sampai hari ini ingin mengenakan pakaian putih ketika mereka berdoa. Tidak masalah. Tapi yang Anda kenakan bukanlah yang Tuhan cari. Ia menginginkan Ia inginkan hati yang murni. hati yang murni. Maka biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran. Ia berkata dalam tempat lain memakai lenan halus yang putih bersih. Tapi di sini ia menghapus kain putih dan menggunakan kata kebenaran. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkannya. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Anak-anak Daud tidak memenuhi standar dari Daud untuk dipilih duduk suatu hari nanti di tahta Daud. Karena keturunan Daud pada kitab Raja-Raja dan Tawarikh, kita menemukan banyak pendosa yang menduduki tahta. Tapi meskipun begitu, Tuhan tetap menjaga janjinya kepada Daud. Sampai kedatangan Kristus dan Lukas bersaksi dengan berkata ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa yang terkasih, kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dan kita akan menanyakan pertanyaan dari para hadirin. Mazmur 132 ayat 11. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan menyingkirkannya. Siapakah subjek dari sumpah itu? Siapa subjek dari sumpah itu, Saudara Yosef? Salomo atau itu orang lain? Saya ingin menyambungkan ayat 11, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Dengan ayat 2, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan. Daud telah bersumpah kepada Tuhan dan Tuhan telah bersumpah kepada Daud. Seperti yang kita katakan di awal, Daud mementingkan kepentingan Tuhan. Maka ia bersumpah untuk tidak beristirahat sebelum tabut itu kembali ke tempatnya. Tuhan mementingkan kepentingan Daud, maka ia bersumpah bahwa salah satu anak Daud akan duduk di tahta. Dan kita bisa menyebut ini perjanjian Daud. Ada dua perjanjian besar di perjanjian lama, perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. Perjanjian Abraham, Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa ia akan memberikan Abraham tanah. Tanah perjanjian. Tanah perjanjian. Kemudian perjanjian Abraham berhubungan dengan tanah itu, dan di sini berhubungan juga dengan tahta. Maka ia bersumpah kepada Daud bahwa Tuhan akan menempatkan anak dari Daud untuk duduk di tahta. Pada mulanya, sumpah ini dipenuhi oleh Salomo. Namun, pemenuhan yang sangat sempurna bukanlah oleh Salomo, tetapi oleh anak Daud yang sesungguhnya, Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat hari kelahirannya, malaikat Gabriel berbicara kepada perawan yang diberkati, Maria, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan padanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerja tidak akan berkesudahan. Maka dalam perjanjian Daud akan dipenuhi ketika Kristus duduk di tahta kemuliaannya di Sion. Seperti yang dikatakan pada kitab Mazmur, pasal yang kedua, aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunung-gunungku yang kudus. Maka dikatakan tentang Kristus ketika hari ia lahir, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Anak dari Maka ia Abraham. adalah Tuhan yang bertahta dan yang berkuasa. Benar. Perjanjian Daud dan Abraham akan terpenuhi oleh dia. Benar. Saudara Yosef dalam Mazmur 132 ayat 15, perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya, orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Saya butuh pendapat Anda tentang kapan dan bagaimana kata-kata ini akan terpenuhi. Jadi pesan ini mengatakan bahwa Kristus akan duduk di tahtanya dan akan menjadi raja. Apa yang akan dilakukan raja ini kepada rakyatnya? Orang-orangnya, perbakalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Ada satu mujizat yang disebutkan dalam 4 kitab, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita membaca contohnya pada Yohanes 6, bahwa setelah mujizat itu mereka ingin membawanya dan menjadikan dia raja. Adakah raja yang lebih luar biasa dari ini, yang beri makan kita roti dan ikan dari 5 potong roti dan 2 ekor ikan, kita dikenyangkan dan masih tersisa 12 bakul. Maka ketika Kristus bertahta, kelimpahan akan terjadi di seluruh bangsa. Dan terjadi pada semua orang. Dan ini akan terjadi di hari sukacita ketika Kristus bertahta atas seluruh bumi. Hari ini kita melihat hal ini hanya sebagian atau secara roh. Ketika kita berkumpul dalam nama Tuhan dan Dia mengambil tempatnya, maka Ia memberkati makanan dan memberikan makanan untuk memuaskan kita dari tangannya yang penuh kasih. Maksud saya makan rohani. Dan juga orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Maka di masa yang akan datang ketika Kristus bertahta atas seluruh bumi, Alkitab berkata pada ayat 17, di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi, musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Ini Benar. gambaran tahta Kristus di masa yang akan Kekuasaan datang. Kristus. Ya. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkannya. Pemirsa yang terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah jeda berikut. Saya katakan kepada pemirsa, Anda harus membaca Alkitab setiap harinya. Hal lain yang ingin saya katakan,
adalah untuk mengerti Alkitab yang Anda baca. Paulus berkata kepada Timotius, "Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Berdoalah kepada Tuhan agar pikiran Anda terbuka untuk mengerti Alkitab. Seperti tertulis, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci." Jadi bukan hanya membaca dan mengerti, tapi saya beritahu untuk mengingat bagian dari firman Tuhan. Hal lain lagi yang Anda harus ingat dan mengerti, hidupilah, aplikasikanlah dalam kehidupan Anda firman Tuhan itu. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Pemirsa terkasih, kita kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Mazmur. Saudara Yosef, mari kita lanjutkan pembahasan kita dari Mazmur 133, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Apa pembahasan Mazmur ini? Saya percaya bahwa ini berhubungan dengan Mazmur sebelumnya. Kita telah melihat Mazmur sebelumnya bahwa tabut telah kembali ke tempatnya. Dan ketika tabut sudah kembali ke tempatnya sebagai bayangan dari kehadiran Kristus, kemudian saudara-saudara itu berkumpul dan mengelilingi Kristus. Penggambaran yang indah tentang pertemuan dalam nama Allah. Kristus ada di tengah dan orang percaya berkumpul. Kemudian Mazmur memberikan dua analogi untuk pertemuan ini pada ayat 2 dan 3. Analogi pertama adalah seperti minyak berharga. Gambaran ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus ada, di mana Kristus ada dan orang percaya ada. Kemudian seperti embun dari Hermon yang jatuh ke gunung Sion. Dan ini adalah gambaran dari firman Tuhan seperti yang kita mengerti dari Ulangan 32. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Kemudian firman Tuhan ada dan Roh Kudus bekerja dan Allah ada di tengah. Gambaran yang hebat dan memberkati. Tapi saya ingin menambahkan sesuatu saudara ayat bahwa di Mazmur 132 kita melihat Kristus sebagai Raja. Dalam Mazmur 133 kita melihat Kristus sebagai imam besar. Dan bahkan Kristus di masa yang akan datang akan menjadi Raja dan imam besar. Dia adalah imam besar setelah pemerintahan Melkisedek yang juga seorang Raja dan imam besar. Saya ingin Anda memberi komentar tentang beberapa pengalaman yang Anda telah katakan yang merepresentasikan pertemuan dalam nama Tuhan. Dan selagi Tuhan mengambil tempatnya di tengah seperti tabut dan orang percaya mengelilingi dia berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ia sebut mereka saudara. Ya. Anda juga berkata bahwa gambaran dari Harun sebagai imam besar di tengah mewakili Kristus. Ini artinya orang percaya adalah imam. Menurut Benar. Perjanjian Baru ini adalah bentuk penyembahan. Orang percaya adalah saudara dan imam dan Kristus adalah imam besarnya. Apa tanggapan Anda tentang ini? Sebagai orang percaya dan saudara, maka tidak ada pemimpin dan bawahan. Tentunya gambar ini lebih jelas dalam Perjanjian Baru ketika kita dijadikan kepala dan anggota tubuh. Tidak ada pemimpin dalam anggota tubuh, namun ada kepala dan hanya ada satu kepala, dia adalah Kristus. Maka tangan saya tidak menerima perintah dari anggota lain selain kepala, sedangkan kepala bertanggung jawab atas semua anggota tubuh. Ini adalah gambaran yang luar biasa. Orang percaya adalah saudara dan Kristus adalah imam besar. Orang percaya adalah imam yang memberikan pengorbanan melalui Kristus. Tuhan menemukan bahwa ini memuaskan. Ini adalah pengajaran yang jelas dari Perjanjian Baru. Tetapi membagi-bagi umat Tuhan menjadi dua kelompok. Satu kelompok melakukan penyembahan dan yang lain memperhatikan. Masalah ini tidak ditemukan di pengajaran firman Tuhan dalam Perjanjian Baru. Di bagian mana dalam Alkitab kita dapat temukan bahwa orang percaya adalah imam? Banyak ditemukan. Petrus mengatakan itu, Paulus mengatakan itu, dan Yohanes mengatakan itu. Yohanes pada Wahyu 1 ayat 5-6 berkata, bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya. Petrus dalam 1 Petrus 2 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, maka semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Rasul Paulus menulis surat luar biasa kepada Ibrani, yang memberitahu kita bahwa kita memiliki imam besar dan tidak pernah berkata bahwa kita memiliki imam-imam, karena kita semua adalah imam dan kita memiliki keyakinan untuk memasuki tempat kudus dengan darah Yesus. Maka Perjanjian Baru mengajarkan semua orang percaya adalah imam dan Kristus adalah imam besarnya.
Dan kita berikan penyembahan secara roh dan korban yang diterima di hadapan Benar. Tuhan melalui Yesus Kristus. Benar. Korban ini diterima karena nilai dari nama Kristus dan dalam tangan Kristus sebagai imam besar. Diberikan kepada Allah dalam nama Kristus yang sempurna. Benar. Oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Benar. Saudara Yosef, gambaran indah yang Anda beritahukan kepada kita, Kristus ada di tengah dan orang percaya mengelilingi Dia sebagai imam, dan kata seperti embun gunung Hermon bisa dikonklusikan dengan kata-kata ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan kehidupan untuk selama-lamanya? Kehidupan untuk selama-lamanya sama dengan kehidupan kekal. Dan ini tidak disebutkan dalam perjanjian lama tapi 2 kali. Pertama dalam Daniel pasal 12 dan di Mazmur pasal 133. Artinya adalah kehidupan di bawah pemerintahan Kristus. Seseorang pernah berkata, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal? Bagaimana saya memasuki kehidupan kekal? Ia ingin memasuki suasana hebat di mana Kristus akan menjadi raja dan juga imam besar seperti yang kita katakan. Ini akan terpenuhi di masa yang akan datang. Untuk kita menikmati suasana kehidupan kekal, pertemuan dengan Bapa dan Anak dalam pertemuan dalam nama Allah. Maka kita menikmati ini secara roh. Ketika kita mengelilingi Kristus, maka orang-orang yaitu Israel akan mengalaminya secara penuh di masa yang akan datang. Ketika Kristus menjadi raja dan imam besar. Raja yang membawa petunjuk dari Allah dan imam besar yang mengajarkan pujian mereka dan mengantarnya kepada Allah. Terima kasih. Kita akan terima pertanyaan dari para hadirin. Dalam Mazmur 133 ayat 2 berkata yang meleleh ke leher jubahnya. Apa yang kita mengerti secara roh dari kalimat jubahnya? Anda gambarkan ini sebagai gambaran pertemuan dalam nama Tuhan, Ya. dan Harun sebagai imam besar merepresentasikan Tuhan, sang imam besar. Apa maksud dari jubahnya secara spiritual? Seperti minyak yang baik di atas kepala. Artinya adalah sumber penghiburan kebangkitan adalah sang kepala yaitu Kristus. Tapi meleleh ke janggut, beberapa berkata bahwa janggut mempresentasikan guru-guru. Mereka memiliki janggut pada zaman dahulu, karena pada orang tualah yang mengajar pada jemaat. Meleleh ke janggut, tapi ini bukan hanya kepada para guru, para orang tua di antara kita, tapi meleleh ke jubah yang artinya ke orang-orang muda yang percaya dalam jemaat. Dia juga dihibur, diberkati, dan dibangkitkan. Walaupun ada perbedaan antara pengertian orang tua dan pengertian orang yang baru percaya, tapi mereka akan pergi dari pertemuan dengan penghiburan dan mereka akan dibangkitkan. Terlebih jubah Harun memiliki lonceng dan buah delima dan dikatakan bahwa lonceng mengeluarkan suara dan ini berbicara tentang saksi kita. Dan buah delima adalah buah, maka ini beritahu kita bahwa Allah ingin buah dan saksi dari kita. Bagaimana kita bisa menjadi saksi dan menghasilkan buah? Melalui minyak yang baik yang meleleh ke jubah kita. Jadi saya tidak bisa bersaksi dan berbuah dengan kekuatan saya sendiri. Tapi buah adalah buah dari Roh Kudus dan kesaksian datang dari Roh Kudus yang bersaksi di dalam kita. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Benar, dan untuk kita menghasilkan buah dan menjadi saksi dan menikmati minyak baik yang meleleh ke jubah kita harus menyembah jubah itu. Pada kaki mula, mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Benar. Apa sebenarnya subjek dari Mazmur 134 dan apakah Mazmur 133 memiliki hubungan dengan pertemuan dalam nama Allah? Saya percaya bahwa ini berhubungan. 132 tabut yang ada di tengah, 133 saudara yang berkumpul mengelilingi tabut dan berkat pun naik dan turun. Berkat dari surga untuk umat Allah dan berkat atau pujian dari mereka naik menuju Allah. Ketika kita bertemu bersama, gambar ini terjadi dalam pujian dan ucapan syukur. Berkat itu naik ke atas dan ketika kita menyebarkan firman, berkat itu turun. Dan inilah yang dikatakan, mari pujilah Tuhan hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkat tanganmu ke tempat kudus. Dan pujilah Tuhan. Di sini kita melihat berkat itu naik ke atas. Namun kemudian di ayat yang ketiga, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Di sini pemazmur menyebutkan berkat dan penyembahan di bait Allah saat malam hari. Tapi kapan malam ini berakhir dan pagi hari datang ketika penyembahan selalu hilang pada saat malam hari? Benar. Apa tanggapan Anda? Untuk orang dunia, harapan sekutunya adalah kerajaan yang ada pagi dan malam. Maka mereka di sini berbicara tentang gambaran yang luar biasa.
yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, dan untuk kita setelah kedatangan Kristus dan kita telah sampai di Yerusalem. Alkitab mengatakan dan malam tidak akan ada lagi. Maka kita akan berpisah dengan malam hari setelah kedatangan Kristus untuk mengangkat kita. Malam dengan artinya yang negatif atau kekhawatiran, kebingungan, tidak jelasan, dan penderitaan. Semua itu akan berakhir setelah kedatangan Kristus untuk mengangkat kita. Terima kasih Tuhan memberkati Saudara Yosef, saya menikmati pembelajaran ini. Kita akan rekap episode ini dengan para hadirin. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Seberapa banyak yang kita lihat selagi orang bekerja keras, mereka selalu mengulang kalimat ini, tidak ada berkat dalam anak-anak atau uang. Tapi Alkitab memberikan kesepakatan, jika saya mementingkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mementingkan kepentingan saya, dan tentunya ada perbedaan besar antara ketika saya mementingkan kepentingan saya, dan ketika dia mementingkan kepentingan saya. Benar, bagus. Ini sangat menyemangati bahwa kenyamanan dengan bertemu dalam nama Tuhan menjangkau para guru atau orang tua dan menjangkau orang percaya dalam pertemuan itu. Sangat bagus. Kita mengerti bahwa pertemuan dalam nama Tuhan tidak memerlukan ketua, tapi ada kepala. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar. Orang percaya adalah imam yang menyerahkan korban roh kepada Allah. Kemudian berkat dikirim ke surga, dan Allah dengan segala kebaikannya akan memberikan kita berkat. Bagus. Sangat menyentuh bagaimana Daud mencintai Allah dan mementingkan kepentingan Allah. Mempersiapkan bait bagi Allah walau Allah berkata bukan ialah orang untuk membangun hal tersebut. Tapi ia tetap merencanakan dan mempersiapkan semuanya untuk membangun bait Allah. Benar. Pertemuan kita dalam nama Allah sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sangat memuaskan untuk saya setiap kali kita berkumpul dalam Tuhan, ia akan menurunkan berkat-Nya. Dan Tuhan akan membuat kita menikmati Dia dan akan menghibur kita dengan segala yang Ia berikan pada kita. Saya ingin berkata ketika Tuhan memberikan berkat, siapa yang bisa menolaknya? Kita yang diberkati dengan segala berkat roh dalam tempat yang surgawi. Apa yang diajarkan Tuhan di Alkitab sangatlah menyemangati. Ketika kita mementingkan Dia, kepentingannya dan pelayanan, Dia juga akan mementingkan kita. Ini mirip seperti himne yang berkata, Tuhan tidaklah jauh, tidak juga hanya berada di surga, dan Dia juga tidak jauh dari setiap kita. Ia melihat kepentingan kita dan memperdulikan kita dan selalu ada bersama kita walau kita kadang tidak setia kepadanya. Terima kasih, Tuhan berkati Anda. Terima kasih Saudara Yosef. Kita lanjutkan pada episode Terima kasih, Tuhan berikutnya. berkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebas.
lepaskan